فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu, akhwani fillah, kita sampai pada sifat dari sifat-sifat yang wajib ditinggalkan. Apa itu? Indaka raihan kezaliman. Kemudian berkaitan dengan masalah ini, kita diperintahkan untuk apa? Indaka Abdullah, menolong orang yang terzalimi sekaligus juga yang berbuat zalim. Bagaimana cara menolong? Nah, menolong orang yang berbuat zalim dengan mencegah dia dari kezaliman. Dan ini adalah usaha untuk menolong dan menyelamatkannya. Baik, iqra'il hadis. Indaka Abdullah Batam. Nah, barakallahu fiikum. Hadis unsur akhaka zaliman aw madluma. Hadis Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari. Tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan berbuat zalim atau dalam kondisi terzalimi. Dan Nabi SAW telah menjelaskan, menolong orang yang zalim bukan maksudnya membantu kezalimannya, tapi mencegah dia dari kezaliman. Baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallif waffaqahullahu ta'ala, babu tahrimi su'idzan. Bab diharamkannya su'udzan. Apa yang dimaksud dengan su'udzan? Yang dalam bahasa kita mudahnya adalah prasangka buruk. Dikatakan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, su'udzan huwa adamu thiqah biman huwa laha ahlun. Su'udzan itu hakikatnya adalah tidak percaya terhadap orang yang sebenarnya sepantasnya dipercayai. Nah, orang yang pantas diberi kepercayaan kemudian dia tidak mempercayainya, ini su'udzan. Diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan su'udzan adalah at-tuhmah wat takhawun lil ahli wal aqarib wan nasi fi ghairi mahallih, yaitu tuduhan dan kecurigaan terhadap keluarga atau kerabat dan manusia pada selain tempatnya. Yaitu maksudnya apa? Curiga yang tidak pada tempatnya, ini su'udzan. Tuduhan yang tidak pada tempatnya, ini su'udzan. Nah, ya dari situ kita bisa menarik ungkapan yang lebih mudah, khwanifillah, hakikatnya yaitu apa? Meyakini sisi buruk itu lebih kuat daripada sisi baik pada perkara-perkara yang sebenarnya memiliki dua kemungkinan tadi. Taib.
Ini diungkapkan oleh sebagian ulama. Berarti terkandung pada suudzon tuduhan, kecurigaan yang tidak ada alasan. Kemudian ketidakpercayaan pada seorang yang sepantasnya dipercaya. Kemudian berpikiran negatif dan menguatkan sisi negatif pada perkara-perkara yang sebenarnya masih memiliki kemungkinan sisi positif. Baik. Ini prasangka buruk. Dan prasangka buruk telah Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita menjauhinya. Berarti maksud dari setiap perintah Allah dengan perintah kita menjauhi akhwan, terkandung di dalamnya larangan melakukan hal tersebut dan hal-hal yang mendekatkan kita kepada hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai sekalian orang yang beriman, jauhilah kalian kebanyakan dari prasangka-prasangka. Karena sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Kenapa? Karena tidak ada landasannya. Ini menunjukkan di sana ada prasangka yang tidak dosa, yaitu ketika prasangka tersebut dibangun di atas suatu alasan, suatu qarinah. Qarinah itu adalah hal-hal yang bisa menjuruskan kita untuk berprasangka buruk pada orang-orang. Kenapa? Karena dia menunjukkan keburukan. Orang yang baru keluar dari penjara, dia dikenal pencuri, bolak-balik sebagai napi. Kemudian datang ke tempat kita. Nah, ini ada apa ini? Seorang prasangka buruk di sini boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena pada orang yang memang ada qarinah dia pantas diberi prasangka buruk. Tapi kalau seseorang yang secara lahiriahnya, penampakannya dia orang saleh, maka tidak boleh untuk seorang berprasangka buruk kepadanya. Nah, makanya yang dilarang adalah apa? Mayoritas dari dzan. Ijtanibu katsiran minadh-dzan. Karena di sana ada dzan ketika memiliki landasan, memiliki alasan dan qarinah itu boleh. Baik. Diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, nahallahu taala an katsirin minadh-dzanni su' bil mu'minin fa inna ba'dadh-dhanni itsmun wa dzalika kadh-dhannil khali minal haqiqati wal qarinah. Ini dzan-dzan yang sifatnya dosa, kan? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Adapun terhadap orang kafir, memang arah kita untuk suudzon kepada mereka, tidak boleh percaya pada orang kafir. Karena mereka seburuk-buruk makhluk. Orang yang paling zalim di muka bumi. Tidak boleh kita kemudian thiqah kepada seorang kafir. Orang kafir datang memberikan bantuan, kita betul-betul percaya pada mereka. Tidak boleh. Karena mereka ini makhluk yang paling buruk. Dan betapa banyak bantuan-bantuan dari orang-orang kafir, ternyata di balik itu pengerusakan yang sangat besar, merusak akidah, merusak akhlak di tengah-tengah kaum mukminin. Nah, memiliki peluang untuk masuk di komunitas kaum muslimin sehingga menimbulkan kerusakan dalam pergaulan dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Jadi yang dilarang suudzon terhadap orang-orang yang beriman. Karena sebagian dzan itu dosa. Dzan yang dosa itu yang bagaimana? Nah, ini yang diperhatikan. Kadzannil khali minal haqiqati wal qarinah. Yaitu prasangka yang kosong dari hakikat, yaitu tidak ada hakikatnya prasangka itu. Nah, kemudian juga tidak ada hal-hal yang bisa menguatkannya, tidak ada tanda-tanda, tidak ada landasan. Ini jelas dosa suudzon seperti ini.
Kemudian kadhan nisu alladhi yaqtarinu bihi katsirun minal aqwali wal af'alil muharramah, seperti sangkaan-sangkaan buruk yang yang berbarengan dengan banyak dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yaitu perkataan yang isinya dusta, pada ghibah, biasanya juga padanya suudzon dan seterusnya, komentar-komentar terhadap saudaranya, itu paling gini suudzon. Taib. Dan ini akan mengantarkan kepada dosa-dosa yang lebih besar. Kenapa? Karena kalau dibiarkan di dalam kalbu seorang, terus menerus akan diolah oleh syaitan untuk mengucapkannya, kemudian mewujudkannya dalam perbuatan, entah itu memata-matai, entah itu kemudian membuat provokasi, fitnah dan seterusnya. Nah, sekarang hadis dalam bab kita, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala unsur akhaka zaliman aw madluma. Baik, salah baca ya. Hadis 87 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jauhi oleh kalian prasangka-prasangka buruk. Adh-dhann yang dimaksud di sini adh-dhann as-su', prasangka yang buruk. Kenapa diambil dari mana? Yang dimaksud adalah suudzon dari jauhi oleh kalian dzan-dzan yang buruk, dzan-dzan yang tidak ada landasan. Kenapa? Fa inna dzanna akdzabul hadits, karena sungguhnya dzan itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Kenapa? Karena tidak ada landasan, nggak ada yang menjadi hujjah. Kalau kemudian diungkapkan dalam perkataan, maka menjadi perkataan dusta. Jadi perkataan dusta. Hal ini sebagaimana ditekankan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan dalam Subulus Salam, iyyakum wadh-dhann ay su'udzan. Maksudnya adalah su'udzan, baik itu su'udzan billah, prasangka buruk kepada Allah, dan ini yang paling jeleknya. Kalau sampai seorang hamba kok prasangka buruk kepada zat yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan segala-galanya kepadanya, ini seburuk-buruk prasangka. Demikian pula wa bikulli man dhahiruhul adalah minal muslimin, ini yang tidak boleh. Jadi larangan iyyakum wadh-dhann, jauhi oleh kalian dzan yang buruk, baik itu dzan yang buruk kepada Allah atau dzan yang buruk kepada semua orang yang secara lahiriahnya adalah seorang yang adil, seorang yang saleh dari kalangan kaum muslimin. Baik. Dan suudzon ini akhwan, selama masih berada di kalbu, itu masih belum menimbulkan kemadharatan dan masih bisa seseorang untuk apa? Untuk menyelamatkan diri dari keburukannya. Tapi kalau sudah keluar prasangka itu, sudah diungkapkan kepada orang, ini sudah menjadi apa? Tuhmah, menjadi tuduhan dan menjadi kedustaan, dan masuknya dalam dosa besar. Makanya orang ketika landasannya ada prasangka buruk, semuanya tidak ada yang untung.
Ketika benar dia tidak untung, ketika salah dia jelas merugi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Bakar Al-Muzani rahimahullah, iyyaka min kalamin ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta wazirta. Dalam sebagian lafaz asimta wa dzalika su'udzan bi akhi. Jauhilah kalian perkataan yang apabila kamu benar tidak akan diberi pahala. Coba berkata benar tapi tidak dikasih pahala, berarti tidak usah dikatakan, ya kan? Dan apabila kamu salah, kamu dapat dosa. Perkataan kalau benar tidak dapat pahala, kalau salah dosa. Yaitu apa? Suudzon terhadap saudara. Nah, dan kebanyakannya yang namanya suudzon ya keliru. Nah, dan ternyata perkara suudzon ini, ikhwan, sesuatu yang banyak tertabiatkan pada jiwa-jiwa seseorang, apalagi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang buruk. Makanya sampai diungkapkan oleh sebagian ulama, nah, orang yang paling banyak suudzon ya orang yang memiliki jiwa yang buruk. Kenapa? Karena dia terapkan orang lain seperti dia, ya. Sedangkan orang yang punya jiwa baik, seorang yang jujur, tentu dia akan menganggap orang lain juga jujur seperti dia, sehingga dia jarang suudzonnya. Cuman ya orang seperti ini terkadang banyak apa? Dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki jiwa buruk. Orang ini mudah percaya, kita tipu saja. Nah, baik. Makanya dulu, akhwan, nah, ada sekelompok penipu yang menipunya kepada apa? Pengurus masjid. Jualan cat. Ya, jualan cat. Nah, katanya cat, nah, sisaan dari proyek. Saya juga ketipu dulu. Nah, sisaan dari proyek. Nah, saya minta tolong, gini harga murah ini, kita kan. Nah, tidak suudzon, ya sudah, murah untuk masjid. Katanya untuk beramal, katanya juga ada itu semen di sana, nanti dikirim sisa dari proyek untuk beramal. Akhirnya dibelilah cat. Nah, ternyata catnya palsu, semennya tidak datang. Nah, dan ternyata tidak hanya di tempat kita, di mana-mana itu. Ketika ketangkap, kenapa? Karena para pengurus masjid biasanya orang-orangnya ya tadi, nah, orang-orang yang mudah percaya. Nah, orang-orang yang mudah percaya. Kenapa? Karena mereka ya tadi hatinya jauh dari suudzon. Kita saja ada orang datang ke masjid sudah senang, ya tidak? Ada orang masuk ke masjid sholat sudah senang rasanya. Tapi cuman sebagian orang-orang buruk ya tadi, yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat khianat dengan mudahnya. Dan faedah penutup untuk hadis kita yang ke-87 ini, ikhwan, kalam yang bagus dari Ismail bin Umayyah yang dikutip oleh Imam Al-Khattabi dalam Gharibul Hadis. Salatun la yu'jizna ibnu Adam. Salatun la yu'jizna ibnu Adam. Apa tiga perkara itu? Maksud la yu'jizna yaitu tiga perkara yang tidak bisa sepenuhnya dihindari oleh anak Adam.
Biasanya dia mesti kepentok, ketemu sama apa perkara ini dalam hidup dia. Makanya kita harus berhati-hati dan harus tahu jalan selamat ketika apa kepentok dengan perkara-perkara itu. Salatun la yu'jizna ibna Adam at-tiyaratu wa su'udzan wal hasad. Yang pertama tiyarah, yang kedua su'udzan, yang ketiga hasad. Ya dimaksud dengan tiyarah apa? Merasa sial karena suatu tanda-tanda yang dia dengar atau dia lihat atau yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. Tiarah misalnya, nah dia mau melakukan safar, kemudian melihat burung terbang ke sisi kiri, kemudian nah ini sial ini, akhirnya tidak jadi safar. Nah, berupa sesuatu yang didengar misalnya, dia mau berangkat untuk jualan, tiba-tiba dengar suara orang tengkar. Nah, Taib mengatakan kamu bangkrut. Nah ini tanda sial ini, saya bangkrut, mending tidak jadi jualan. Atau ya sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat, seperti tiarah yang paling masyhur di tempat kita ya tiarah merasa sial kalau apa? Nabrak kucing. Kalau sudah nabrak kucing takutnya bukan main, ini tanda sial, pertanda buruk, ada kecelakaan yang lebih besar. Ini tiarah maksudnya. Dan tiarah itu syirik, sebagaimana kata Nabi SAW, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Bisa syirik kecil kalau hanya beranggapan itu sebab, bisa syirik akbar kalau dia berkeyakinan perkara itulah yang menimpakan kesialan. Seperti misalnya nabrak kucing, dia berkeyakinan itu sebab sial, berarti syirik apa? Nabrak kucing berkeyakinan jadi ini sebab kesialan, syirik apa? Asghar, karena berkeyakinan cuman sebagai sebab. Tapi kalau nabrak kucing kemudian berkeyakinan kucing ini nanti akan balas dendam, menimpakan apa? Kesialan padaku. Jadinya apa? Syirik akbar. Ya bedakan. Demikian pula buka pintu kejatuhan cicak. Nah ini tanda malapetaka. Orang sudah diyakini masyarakat. Ini masuk dalam kategori tiarah. Nah, dan Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadits ini mengatakan wa ma minna illa, dan tidaklah ada seorang pun di antara kita kecuali mesti apa? Ada suatu kondisi tidak bisa menghadiri munculnya tiarah, tidak bisa menghindari munculnya tiarah di benak kita. Apalagi hal-hal yang sudah menjadi keyakinan tradisi turun temurun. Kadang muncul perasaan takut. Ada apa ini, kaget. Wa ma minna illa. Makanya bagaimana cara bisa selamat dari tiarah? Nanti akan diterangkan oleh Ismail bin Umayyah. Kemudian yang kedua, prasangka buruk, ini menjadi pembahasan kita. Nah, kita tidak bisa menghindari sepenuhnya akan munculnya prasangka-prasangka buruk. Demikian pula hasad. Hasad ini bahkan tabiat, tidak bisa seorang menghindari sepenuhnya hasad dari dirinya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fayunjika minat tiyarati alla ta'mala biha, maka akan menyelamatkanmu dari tiarah ini adalah dengan engkau tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan keyakinan bahwasanya di situ ada kesialan. Berarti seandainya tadi mau safar, ya teruskan saja safarnya, bismillah, tawakal ala Allah. Nah, dan seterusnya. Jadi jangan sampai terhalangi gara-gara muncul perasaan tiarah tadi. Adapun su'udzan wa yunjika min su'idzan alla tatakallama bih,
menyelamatkanmu dari suudzon dengan apa? Engkau tidak mengucapkannya. Ini penting. Kalau ingin selamat dari suudzon yang muncul di hati, jangan ucapkan apa, sudah simpan saja di hatimu. Engkau suudzon pada seseorang. Nah, ini orang kok kayaknya demikian. Suudzon, prasangka buruk. Enggak usah diucapkan. Enggak usah diucapkan, maka engkau akan selamat dari keburukannya. Taib. Kemudian wa yunjika minal hasad alla tabghiya akhaka su'a, dan akan menyelamatkanmu dari efek buruk hasad, yaitu dengan engkau tidak menginginkan keburukan pada saudaramu. Kenapa? Karena orang hasad itu yang diinginkan kan agar saudara yang dihasadi itu tertimpa keburukan. Makanya untuk selamat jangan sekali-kali berkeinginan saudaramu tertimpa keburukan. Doakan kebaikan. Maka di antara doa yang bisa menyelamatkan seorang dari hasad apa? Ketika muncul perasaan ada temannya sama-sama pedagang, ini laris teman aku kok nggak laku-laku. Muncul ada perasaan kadang apa? Iri. Karena memang para pedagang, kata Syekhul Islam, adalah golongan yang paling banyak hasadnya satu sama lain. Demikian pula para penuntut ilmu, golongan yang paling banyak hasad di antara mereka. Dua golongan ini. Nah, ketika muncul hasad, si fulan kok laris teman dagangannya, atau penuntut ilmu si fulan kok cepat teman hafalannya, dia cepat bisa, aku enggak. Hasad. Bagaimana cara selamat doanya? Doanya hasad ya. Tidak ada di situ. Nah, tayyib. Labas Allahumma inni a'udzubika minal hasad. Tapi di sana ada yang bisa memupuskan apa? Yaitu apa? Allahumma zidhu min fadlik wa a'tini khairan minha atau khairan minhu. Allahumma zidhu min fadlika wa a'tini khairan minhu. Nah, ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuknya. Ini untuk memupus hasad. Kenapa? Karena tadi untuk bisa selamat dari hasad apa? Jangan menginginkan keburukan untuk saudaramu. Jadi doakan dia baik. Allahumma zidhu min fadlik. Allahumma zidhu min fadlik. Ya Allah, tambahkan anugerahmu untuk dia. Terus kita minta apa? Wa a'tini khairan minhu, dan berikan kepadaku yang lebih bagus darinya. Selesai. Nah, doakan kebaikan pada yang kita hasadi, dengan kebaikan kita dapat pahala, dan kita minta kepada Allah dengan sesuatu yang lebih mulia. InsyaAllah itu akan memupus hasad. Apa tadi doanya? Allahumma zidhu min fadlik wa a'tini khairan minhu. Baik. Ya Allah, tambahkanlah keutamaanmu kepada dia, dan anugerahkan kepadaku yang lebih bagus darinya. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Alhamdulillahirabbil alamin.